Cara belajar aplikasi CapCut bagi pemula. Baik, di sini kita akan belajar fitur apa saja yang ada di CapCut. Ini bagi pemula ya. Nah, teman-teman silakan buka aplikasi CapCut-nya. Kemudian di sini ada banyak sekali fitur ataupun informasi. Ada edit, ada templates, ada proyek. Proyek itu hasil dari editan dari teman-teman ya. Template ini sangat membantu kita ketika kita menggunakan cara simpel dan cepat ya. Nah, saya aktifkan dulu ini untuk wifi nya biar kita bisa lihat. Oke, baik, pertama-tama kita buka proyek baru. Kemudian sini banyak sekali video, silakan teman-teman cari video apa saja yang mau, tinggal kita edit. Nanti saya buka dulu ya. Nah, silakan pilih ditambah, itu akan masuk ke bagian editan nanti. Nah, setelah itu akan muncul tampilan kurang lebih seperti ini. Ini untuk bahan yang kita mau edit, tapi itu cuman contohnya saja karena saya akan memperjelaskan dan kita akan mempelajari fitur-fitur apa saja yang ada di CapCut ini. Baik, di sini ada yang di bawah ini banyak sekali fitur-fiturnya apa saja, ada dari edit, audio, teks, overlay, sampai terakhir itu ada latar belakang. Tinggal tergantung kebutuhan teman-teman mau menggunakan yang apa. Baik, kita pertama-tama buka yang edit dulu. Edit ini apa sih sebenarnya? Baik, setelah kita klik nanti dia akan ngeblok video mentahan kita. Nah, di sini ada bagi, kecepatan, animasi, sampai terakhir itu ada bisa untuk irama atau putuskan tautan. Nah, ini banyak macam ya. Tapi pada umumnya mereka itu sering menggunakan untuk bagi, kecepatan, efek, animasi ya. Di sini ada juga tombol crop, transformasi ya. Nah, saya akan buka terlebih dahulu satu persatu. Bagi ini itu adalah fungsinya untuk memotong. Jadi video mana yang teman-teman mau potong ataupun ditambahkan ya. Saya contoh ini kan ada jeda perubahan nanti ya. Kita akan memotong di bagian ini. Nah, caranya teman-teman tinggal klik blok, kemudian pilih bagi. Nah, selesai. Jadi ini fungsinya itu untuk memotong nanti dia, ataupun untuk menghapus bagian ini belakang atau depannya ya. Kemudian di kecepatan itu ada normal itu apa saja sih untuk memperlambat dan mempercepat. Kalau mau memperlambat tinggal geser bagian kiri ya. Nah, dia akan memperlambat. Nah, sambil contoh ini. Nah, lihat itu videonya lambat kan. Kalau untuk mempercepat tinggal geser ke kanan, tinggal atur kecepatan yang mana ya. Saya ambil contoh lagi. Nah, ini kan cepat dia ya. Nah, tinggal kebutuhan teman mau mempercepat atau memperlambat. Setelah itu ada di kurva. Kurva ini ada digunakan untuk custom, ada banyak sekali fitur-fitur ya. Tinggal dipilih. Ini custom ini biasa umum digunakan kalau kita edit sendiri. Mau mempercepat atau perlambat itu kita sendiri yang mengaturnya ya. Nah, saya bercontoh ini. Di awal biasa ini contoh saja ya, untuk cepat dia, kemudian di pertengahan lambat, kemudian nah dia kan akan slowkan, dia lambat, kemudian saya percepat lagi ya, tidak ulang lagi, kemudian lambat. Nah, seperti ini. Nah, itu tergantung dari teman-teman mau main yang mana ya, mencepat atau lambat itu untuk custom ini. Jadi kita sendiri yang mengaturnya cepat atau lambat. Nah, di sini ada fitur, jadi teman-teman tidak perlu lagi untuk mengedit, udah tersedia maintenance ya. Dia akan seperti ini hasilnya ya. Tuh, kembali lagi ke selera teman-teman mau menggunakan yang mana ya.
Baik, setelah kecepatan ini ada animasi. Animasi ini apa saja? Animasi ini biasa untuk digunakan ketika masuk, keluar, atau kombinasi efek animasi ya. Jadi kalau kita mau masuk itu dengan apa ya, kalau saya bilang itu mau cara estetik lah ya, mau geser ke atas bawah, banyak sekali ya fitur dan sebagainya ini. Kita ambil contoh geser ke bawah, dia nanti dari atas ke bawah dia nanti ya, ataupun dari geser ke atas dia akan masuknya seperti, nah dari geser ke atas dia masuknya ke atas dia ya. Ini banyak sekali, keluar pun kayak gitu, ini untuk terakhir biasanya. Nah kemudian efek kombinasi ini dia sering berulang-ulang ya, contoh. Nah setelah itu ada efek-efek ini biasa yang sering digunakan untuk para kreator. Ada efek video. Efek video ini teman-teman banyak sekali di sini, ada pro, pembukaan, penutup, klub malam, lensa, efek cahaya ya. Tinggal teman-teman mau pilih yang mana ini. Contoh saya ini kan langsung ngambil sedang tren, ya udah kita coba ini riak lembut ini seperti apa hasilnya. Nah dia akan sesuai namanya itu riak lembut, dia akan goyang-goyang. Kemudian ada lensa pembesar juga sama teman-teman, ketika membutuhkan yang seperti apa yang maunya. Nah ini dibesar, dikecil ya. Oke, setelah itu ada efek tubuh. Efek tubuh ini sama juga, dia banyak sekali fitur-fiturnya ya, garis bersinar. Kemudian tinggal pilih yang mana ya, goresan, halusinasi dan lain sebagainya ya. Itu tinggal dari teman-teman. Ini umumnya digunakan lebih ke, kalau video itu lebih ke kelihat gambar orangnya ya, itu lebih bagus hasilnya. Ada kekuatan super nih contoh ini ya, ini orangnya harus kelihatan ya, biar efeknya itu keluar. Baik, setelah itu ini ada hapus. Nah ini saya ambil contoh ini, kalau kita mau menghapus tinggal blok. Nah di sini ada hapus. Nah selesai, kita blok lagi. Kita cari aplikasi apa biasa yang digunakan ini, sempurnakan suara. Ini teman-teman bisa menyempurnakan suara tanpa terbata-bata. Kemudian hapus latar belakang ini umumnya biasa itu kalau kita menggunakan green screen ya, itu lebih bagus itu untuk menghapus latar belakangnya. Kemudian ada biasanya itu ada volume. Nah ini kalau teman-teman mau mengatur volumenya lebih tinggi, lebih rendah, itu ada di aplikasi di fitur volume ini ya. Nah ini fungsinya. Kemudian transformasi ini apa? Ini digunakan untuk ketika kita mengcrop, memutar, ataupun membalikkan dari video mentahan kita itu. Ini saya contoh, saya putar, dia akan berputar. Nah ya. Kemudian cermin juga. Ubah ukuran ini lebih ke kita mau mengcrop, mau memotong. Sini sudah ada sih sebenarnya rasio aspeknya, tinggal pilih, ada 9:16, ada 16:9 ya. Kalaupun mau manual sendiri tinggal di crop aja ini bagian atasnya ya. Nah dia akan terpotong sendiri atau tercrop sendiri ya. Setelah itu aplikasi apa biasa untuk perluas AI, ini biasa mereka gunakan untuk memperluas ketika gambar kecil ini nanti ya. Sesuaikan ini kalau kita mau mengedit atau mau membuat suatu gambar atau video itu lebih jernih atau lebih estetik lah, itu tadi kebutuhan teman-teman ya. Tinggal sesuaikan, ada kecerahan di sini, cerahan tinggal kita main naik, tambah atau kurangkan, kontras, kemudian saturasi dan banyak sebagainya ya, untuk di fitur sesuaikan ini. Setelah itu ada filter biasanya yang saya gunakan ini. Filter ini teman-teman tinggal cari atau sesuai kebutuhan teman-teman, mau fitur apa tuh video itu lebih estetik ya umumnya.
mau lebih ke mau mode ala, mau gelap ataupun terang, ini banyak sekali fiturnya ya. Ini kalau di mode unggulan ini yang biasa sering saya gunakan, dia akan muncul nanti. Nah, saya ambil contoh ini ya, yang bagian atas ini. Nah, dia akan berubah warna karena mengikuti dari filternya ya, Berlin. Nah, bersihkan ya, tinggal sesuai dari kebutuhan teman-teman mau mana yang digunakan. Banyak sekali di sini fitur-fiturnya, ada landscape, mau film, mono. Ini yang ada gambar berlian ini itu biasa umumnya berbayar. Nanti bagi teman-teman yang memang belum berbayar CapCut-nya itu, saran saya jangan pilih yang ada berlian ini ya, pilih yang tidak ada berlian ini. Banyak sekali di sini ya. Tapi memang kalau memang mau bagus ya, memang CapCut itu harus berbayar aja ya. Kemudian ada overlay ini, dia harus ada dua item video atau gambar mentahannya, itu dasar atau tutupi ini biasa kita gunakan untuk men-split dia ya. Nah, ini umumnya nanti nanti video selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara mengedit ataupun ya membuat sesuatu video itu dari mentah menjadi video yang jadi ya. Ini saya cuma akan menunjukkan fitur-fitur apa saja ya. Nah, ini nanti akan kita bahas nanti, semuanya akan kita kupas, sama saya juga mau belajar ini ya. Kalau dari fitur ini saya kembalikan dulu, backkan dulu. Oke, lanjut. Fitur apa saja? Filter sudah, overlay, duplikat ini ya kalau kita mau menambahkan lagi tanpa harus mengedit ulang lagi, intinya diperbanyak duplikat ya. Mungkin ini saja fitur yang ada di edit ini ya. Ini sudah sangat banyak fitur-fiturnya ya, sangat membantu teman-teman. Selanjutnya itu kita akan pilih audio ini digunakan ketika teman-teman mau menambahkan suara. Ini sudah tersambung dengan berbagai macam koneksi dari luar lagu-lagunya ya. Nanti teman-teman tinggal cari aja suara yang mau ataupun lagu apa teman-teman yang mau gunakan ya. Nah, di sini juga teman-teman harus perhatikan juga ya, kalau ada tanda berlian itu harus berbayar. Nah, di sini kan ada contohnya berbayar ataupun tidak, karena saya memang tidak berbayar ya. Coba kita ambil contoh ini yang lagi viral ini, Tak Bola Bale. Nah, gitu ya. Tuh untuk fitur suaranya itu. Kemudian di sini efek suara juga ada, teks ke audio. Biasa itu kalau kita sudah mengetik teks itu, nanti kita ubah ke suara. Nanti itu selanjutnya akan kita bahas nanti ya. Kemudian ada rekaman. Di sini teman-teman bisa menambahkan suara dari teman-teman itu sendiri. Nah, ini teksnya ini apa saja isinya, fiturnya. Oke, di sini ada tambahan teks, ada stiker, keterangan otomatis sampai menggambar. Ya, kalau tambahan teks ini, oke, kita klik dulu. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Ya, di sini bebas teman-teman mau menulis apa. Contoh ikan kembung ya. Nah, fiturnya apa saja di sini. Kemudian coba kita lihat dulu template. Nah, di sini banyak sekali ya template, mau untuk judul ataupun untuk bahan isiannya, itu banyak sekali. Nah, dia akan muncul seperti itu ya.
Tinggal pilihan teman-teman sendiri mau mana yang mau digunakan ya. Sini ada judul, ada media sosial, vlog, dan lain sebagainya. Banyak sekali ini fitur yang ada di template ini. Kemudian fontnya ini berkaitan dengan bentuk dari tulisan tersebut ya. Sini teman-teman pilih mau seperti apa fontnya itu ya, kembali lagi ke teman-teman ya. Banyak sekali fitur-fitur di sini, ada judul, ada tulisan tangan ya. Nah ini biar mau lebih estetik ataupun lebih ke selera teman-teman nanti. Terus gaya ini apa saja sih? Di sini ada untuk lebih ke color warna ya, nanti dia ada di goresan. Kemudian goresan ini untuk biasa untuk memperjelas itu, kemudian latar belakang, kemudian bayangan dan lain sebagainya. Lanjut efek ini apa saja isinya, kurang lebih seperti ini. Nah, adapun animasi ini isinya kurang lebih seperti ini. Dia akan memunculkan ataupun memasukkan sebuah teks itu menjadi lebih menarik ataupun estetik. Ini sambil contoh dari mesin ketik ini dia. Nah, dia akan muncul satu persatu dia. Tinggal pilihan teman-teman sendiri mau seperti apa nanti efek animasi dari teks tersebut, ada keluar, ada berulang ya. Selanjutnya terakhir ini mungkin batas sampai teks ini, yang fitur-fitur apa saja yang ada di aplikasi CapCut nanti selanjutnya akan kita bahas lebih mendalam lagi. Mungkin ini video bagi saya semoga bisa membantu untuk teman-teman, baik diri saya juga mau belajar sama teman-teman juga yang mungkin baru mau belajar menggunakan aplikasi CapCut ini. Baik, saya ucapkan terima kasih. Salam YouTuber.